Orang kasih satu, yuk kasih dua. Orang kasih dua, yuk kasih tiga. Ya kan? Supaya orang ada tertarik. Tapi kalau dari kitanya sudah malas, apa yang kita mau kasih? Jadi itu satu. Kedua, kalau kita mau maju, ya kita harus datang dari diri kita sendiri. Mau orang pun ngomong motivasi, Mario Teguh, Mario Tegar, Mary Riana, Mary Rianti, Mary siapapun itu, kalau tidak kau kerjakan, tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu, hidup itu nggak perlu pinter. Nggak perlu. Yang penting mau maju. Lu kagak pinter ya, lu bersihin bengkel, jadi pinter. Halo Vier Ngaco, kembali lagi dengan Indopos dengan saya Ira. Saat ini kita masih bersama dengan Bro Denny Sumargo. Bro Denny Sumargo semua orang sudah pada tahu ya, dia warawiri di berbagai artikel dan media sebagai pebasket profesional, aktor sukses, content creator, dan YouTuber. Tapi yang menarik ini belum banyak yang tahu nih Bro Denny. Ternyata Bro Denny juga seorang entrepreneur sukses. Enggak Wah, sukses ini ceritanya itu nih nggak mah. banyak yang tahu nih. Dan saya penasaran sekali nih. Gimana sih Bro Denny ini memulai kisah suksesnya menjadi seorang entrepreneur? Kalau Bro Denny tidak salah ini sudah jauh sebelum memulai karir basket ya. Dan karir aktor sudah memulai menjadi seorang pengusaha ya. Boleh diceritakan Bro Denny? Jadi ceritanya itu kan waktu kecil itu karena keadaan. Jadi mau nggak mau aku harus kerja toh. Jadi awal mulanya itu sebenarnya aku pernah jualan buah manggis. Jadi waktu itu keluarga aku, om aku kalau nggak salah itu dia ada bisnis. Dia mau dibeli manggisnya, dia beli satu truk itu cancel. Jadi aku lihat peluang, aku bantu jualan di pasar. Aku kan nggak pernah jualan pasar, nggak ngerti nih. Terus aku dengan modal nekat aja, itu pasar itu kan ada jalan. Gua nggak tahu ada pungli, ada bayar, aku nggak peduli, gua gelar aja dulu di situ. Namanya kita masih kecil kan juga orang juga kasihan juga kali kan. Gue gelar tuh manggisnya di situ, terus gue jualan. Karena mungkin gue dulunya putih bersih apa gimana, orang kan tertarik ya. Udah gitu Cina ya kan, matanya sipit gitu. Ini kok Cina jualan di lantai? Bu, ayo beli buahnya gitu. Buah apa nak? Manggis bu. Ibu tambah cantik kalau makan manggis gitu. Jadi dia ngeliat gue, ini anak kok lucu banget. Akhirnya laku. Dari situ aku tahu kalau sebenarnya cari uang itu nggak susah. Kalau kita mau. Cuma rata-rata kan orang kalau udah malas jadi susah ya gitu. Itu doang sih. Nah akhirnya udah dari situ aku mulai belajar banyak tentang bagaimana mengolah diri sehingga kita bisa menghasilkan uang. Salah satunya contoh waktu itu aku pernah menawarkan diri untuk kerja di bengkel. Waktu itu di Surabaya, di Jalan Kenjeran, mamaku waktu itu ngontrak rumah deket situ. Sepulang sekolah, aku suka ngeliatin bengkel karena aku suka ngeliatin orang motor itu. Gue liatin, terus gue liatin bengkel kok kotor banget ya. Terus aku lihat dia nggak ada yang bersihin. Terus gue tanya sama koknya, kok nggak ada yang bersihin bengkelnya ya? Dia ngeliat anak kecil nanya gini aneh gitu kan ya. Nggak ada sih, cuma orangnya lagi ini katanya. Emang kenapa? Kok boleh aku yang bersihin kok, nanti kok bayar gitu. Hah? Kata dia, bayar berapa? Terserah kau aja. Terserah, gue bilang. Ini satu hal yang gue belajar. Ketika engkau ingin mendapat kepercayaan orang, jangan kau minta uang sebelum kau berikan hasil. Orang itu, saya maunya segini. Mana kerjanya? Jadi saya kerja. Saya bersihkan bengkelnya. Dia lihat, bagus. Dia kasih aku 500 rupiah. Wah itu mah udah gede banget itu kan. Aku belikan makan, nasi bebek ya kan. Datang lagi aku besok. Datang lagi aku tengok. Kok kotor. Oh iya bersihkan. Bersihkan. Karena gue kerja memang senang. Dia kan tahu. Dia happy. Besok aku datang lagi. Kok? Iya bersihkan. Akhirnya bosan. Gue lihat nih barang-barang berantakan, udah bersih, udah berantakan. Tapi gue takut juga, karena itu kan bukan barangku. Kok boleh saya rapikan nggak barangnya? Oh itu bukan tugas kamu, itu harusnya. Nggak apa-apa kok, biar tambah bagus. Oh ya udah, ini rapikannya di sini, ini ya. Gue rapiin.
Lama-lama gue jadi juru tulis. Naik level. Lama-lama mungkin gue ownernya tuh bengkel. Jadi begitu gue mau pergi dia sedih. Kamu mau kemana? Saya mau pindah ke Jakarta, mau sekolah lanjut. Ke Makassar mau sekolah lanjut. Oh iya. Jadi dari situ aku belajar banyak tentang entrepreneur itu harus seperti apa. Entrepreneur itu harus berani mengambil inisiatif. Kedua, jangan meminta sesuatu sebelum kau berikan sesuatu. Ketiga, lu harus bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya, lu harus tunjukkan. Kalau lu kasih satu, orang lain kasih satu, apa yang mau dipercaya dari you? Orang kasih satu, you kasih dua. Orang kasih dua, you kasih tiga. Iya kan? Supaya orang ada tertarik. Tapi kalau dari kitanya sudah malas, apa yang kita mau kasih? Jadi itu satu. Kedua, kalau kita mau maju, ya kita harus datang dari diri kita sendiri. Mau orang pun ngomong motivasi, Mario Teguh, Mario Tegar, Mary Riana, Mary Rianti, Mary siapapun itu, kalau tidak kau kerjakan, tidak akan jadi apa-apa. Oleh karena itu, hidup itu nggak perlu pinter. Nggak perlu. Yang penting mau maju. Betul. Lu kagak pinter ya. Lu bersihin bengkel, jadi pinter. Lu tahu ini ada kunci ini, ada kunci itu, karena lu lakuin. Tapi kalau lu itu tidak lakuin, kepintaran lu tuh hanya sebatas debu yang menempel. Siram air, hilang pinter lu. Ketika ada masalah datang, hilang pinter lu. Tapi kalau lu lakuin ketika masalah datang, oh lu ahli. Gue tahu nih. Begini caranya. Karena lu melakukan. Jadi semua itu karena pembelajaran. Pembelajaran datang dilakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita nggak akan bisa memiliki. Sekarang banyak teori di YouTube. Pengetahuan di YouTube. Pengetahuan tentang menyetir mobil. Lu nonton 2 tahun. Lu bisa nyetir mobil? Kira-kira kalau lu nonton 2 tahun itu. Nggak bisa. Gue hanya perlu 3 hari. Gue nggak usah nonton. Gue pergi ke sana, gue cari orang ngajarin gue, 3 hari, gue bisa nyetir mobil. Lu tanya gue, apa yang ada di YouTube itu gue tahu. Gue pergi lakuin. Nggak perlu 2 tahun. Lu 2 tahun nonton itu, kau pikir kau pintar. Kau nggak tahu, karena kau tidak melakukan itu loh maksudnya. Jadi hidup itu ada dalam bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, untuk bisa sampai ke dalam dunia entrepreneur, kita harus belajar untuk mengerjakan. Masalahnya orang takut. Tidak ada modal. Aduh, lemah kali. Nah, ini menarik Bro Denny. Banyak sekali kan anak muda yang memasalkan modal. Saya tuh nggak punya modal. Nah, kalau Bro Denny sendiri ini memulai perjalanan bisnisnya tuh dari nol apa mewarisi? Enggak ada, saya kan nggak punya. Pernah menjalankan peternakan ayam ya? Pernah, saya bikin sendiri pakai uang hasil dari usaha. Saya itu tidak punya orang tua yang ngasih saya uang modal. Saya itu orang susah yang saya harus belajar cari sendiri untuk saya makan. Kalau saya pengen punya usaha, ya saya harus cari modal. Oleh karena itu waktu itu saya putar-putar otak, saya nemu peluang, saya akhirnya jadi importir BlackBerry di Indonesia. Paling besar di belakang layar. Saya pernah punya uang sampai puluhan miliar, sampai akhirnya itu saya jadikan modal untuk usaha. Gitu. Jadi awalnya mulai dari peternakan ayam dulu, baru ke... Enggak, peternakan ayam belakangan. Jadi dulu. Awalnya itu pertama saya jualan celana basket. Saya ambil itu di Tangerang. Jadi benar dari nol sekali? Iya, sisa ekspor ya. Kita beli 35.000, kita jual 50, untung 15.000, ya kan? Cuma kan saya pemain basket terkenal. Malu kalau saya jual door to door. Bodoh amat. Hidup itu nggak boleh malu. Selama kita jujur. 1, jangan malas. 2, jangan malu. Gua jual aja, bro. Gua ini. Yang jual pebasket terkenal. Makin dia mau beli. Iya kan? Orang lain nggak tahu itu. Karena malu. Malu. Saya pebasket hebat. Kau makan malu kau. Nanti kau pinjam uang. Habis itu kok tambah malu. Saya enggak mau. Biar saya malu di depan, jangan saya malu di belakang. Iya kan? Kan lagi pula apa yang harus dimalukan? Kita kan jujur. Bro, jual dapat 15.000. Ngerti aku konsep usaha. Oh gini. Oh lobangnya di sini. Oh distribusinya begini. Itu kan nggak belajar di sekolah. Belajar sendiri. Masukkan BlackBerry. Awalnya kenal sama temen. Dia masukin BlackBerry. Kuliah banyak kali BlackBerry di rumahnya.
Dari mana kau ambil? Gini. Saya mau dong. Terus dia bilang, kalau lu mau, gue bantu lu. Gue kasih lu harga spesial, tapi you bayar cash. Nggak ada modal. Saya putar otak saya. Ini buat inspirasi aja ya. Saya pergi ke teman-teman saya yang punya counter handphone. Saya bawa satu handphonenya dia. Bro, Onyx. Ih, belum ada masuk. Masuk duluan. Cek dulu barangnya. Cek. Ori bro. Garansi mana nih? Garansi ini. Ada barang? Ada. Mau duluan? Mau. DP. Yang benar? Benar. Hari ini. Oke. Paling lambat besok. Tapi kasih gue besok. Oke, sip. DP. 30%. Nggak bisa gua. Ini barang bagus. Lu untung gede. 50%. 50%. Setiap toko. Pesan 10, 5, 10. 100 biji kan dia mintanya. Si orang itu. 100 biji kalau mau minimal. Gue dapat 100 pemesanan. Bayar setengah harga. Dia jual waktu itu ke saya satu bijinya 5 juta. Berarti saya harus punya uang 500 juta. Saya dapat 250 juta DP. Kurang 250. Saya telepon om saya. Yang pernah saya jalankan uangnya dulu. Uang dia, saya nggak ada modal. Ya kan? Dalam bisnis peminjaman. Dia untung tuh sama saya. Saya tahu nih. Psikologinya saya tahu nih. Om, saya ada bisnis. Oh, bisnis apa? Bisnis apa? Bukan buat om, buat saya. Saya cuma perlu 250 juta, saya pinjam 1 hari. Berapa bunganya? Oh, nggak usah lah, Dad. Kau itu sudah bantu. Sudah kau pakai saja. 1 hari. Kau pakai 1 minggu, 1 bulan, nggak apa-apa. Saya ambil, dapat 500, saya taruh depan mukanya uang cash. Keluar 100 biji barang dong ya. Oke? 100 biji barang. Oke, 100 biji barang. Kan udah ada tempat lempar. Ya. Kan udah di DP, Pak. Kan? Iya. Satu barang saya jual waktu itu 7 juta. Karena harga pasar sekitar 8 atau 9, saya lupa. Saya untung berapa? 200 juta. Dalam 1 hari. Om saya balikin uangnya, saya terima 200 juta. Saya lagi di kosan. Wow. Dari situ saya belajar sesuatu. Jadi kalau kita mau, itu ada jalan. Tanpa harus menipu orang loh. Keren. Nggak, Betul sekali. iya kan sederhana gitu. Nah, dari situ saya mengerti lobangnya. Dari situ saya berkembang terus sampai saya yang akhirnya memasukkan itu sendiri gitu. Berpartner sama teman saya itu. Yang di Burger Bangor sekarang. Oh, bukan, Burger Bangor beda cerita Beda lagi. cerita. Itu dulu banget Oke. gitu. Oke. Jadi si Bro Denny ini sebenarnya konsepnya tuh simpel sekali ya. Yang penting Iya. dari diri sendiri. Mm-mm. Jadi Bro Denny sebenarnya kalau kita bisa bilang sebenarnya tidak punya background bisnis ya, Nggak ataupun punya. dibesarkan dari keluarga pebisnis ya. Kenapa? Ini benar-benar datang dari Bro Denny sendiri Mm-mm. yang mau belajar, mau berusaha Bertahan hidup. dan bertahan hidup. Keren banget. Mm-mm. Tapi Bro Denny kan perjalanan bisnis tuh nggak selalu naik ya, Mm-mm. ada turun dong. Banyak. Nah, pernah nggak mengalami suatu titik terendah ketika menjalankan bisnis ini? Saya pernah rugi banyak, bisnis saya nggak jalan, sampai rugi miliaran. Oke. Saya pernah kehabisan uang banyak karena bodoh pergi main judi, miliaran. Saya pernah bikin peternakan ayam itu saya rugi juga, miliaran. Itu miliaran ya. Mm-mm. Banyak kok. Mm-mm. Saya pernah kena kasus sampai bisnis saya harus tutup. Kasus dituduh menghamili wanita, itu bikin bisnis saya tutup. Itu sangat merusak sekali ya. Habis. Oke, untuk turning point-nya kembali bisa sampai punya 3 PT sekarang ya. Kemudian punya franchise Burger Bangor ya. Outletnya udah banyak banget menyebar, udah viral banget. 500. 500, luar biasa. Itu dari tahun 2019 ya, ekspansinya cepat sekali Iya. ya. Tapi itu Luar bukan biasa. punya saya sendiri, itu Tapi ada orang. partnership ya, dan itu kan menunjukkan bahwa tidak hanya punya satu talenta, tapi punya talenta yang banyak sekali. Dan salah satu yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman di luar sana adalah seorang entrepreneur. Nah, teman-teman di luar sana ini banyak yang pengen seperti Bro Denny nih. Jangan dong. Ya, pengen jadi seorang entrepreneur sukses. Nanti Bro saya Denny kerja sama Anda loh. Bro Denny kan sangat pengalaman sekali. Apa sih yang boleh dibagikan kiat-kiat kepada teman-teman di luar sana yang Iya. mau jadi seperti Bro Denny? Untuk bisa punya banyak hal, Anda hanya perlu satu hal, Iya. yaitu satu Tuhan. Oke. Ingatlah itu selalu. Satu Tuhan untuk banyak hal. Karena dari satu sumber itu kalian akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dalam hidup. Terus kedua, ingat, kita tuh tidak boleh malu. Kalau kita sudah malu, kita akan berakhir malu-maluin.
Minjem duit, ya, tukang bohong, ya, nyolong-nyolong pula rokok di kantin, ya kan? Nggak baik kali sifat itu, ya. Kadang-kadang korek orang kocuran rek juga, ya. Kedua, kita harus berani untuk mengambil resiko. Manusia yang tidak berani ngambil resiko tidak akan pernah kemana-mana. Yes. Tapi, ambillah resiko, belajar dari pengalaman, supaya resiko tidak terlalu besar dulu. Banyak orang juga gila-gila. Resiko besar diambil, bangkrut pula dia. Jadi jangan rakus yang ketiga. Manusia yang rakus itu tidak akan pernah menemukan kedamaian dalam usaha yang dia bangun. Karena kayaknya tidak pernah puas. Selalu kurang, padahal udah banyak untungnya. Kalau ingin memulai sesuatu, itu kita jangan rakus. Yang penting jangan rugi saja sudah syukur. Kalaupun rugi-rugi dikit masih aman. Yang berikutnya lagi adalah kita harus bisa berinovasi dan mengikuti apa yang terjadi di zaman itu. Jangan terlalu kaku dengan apa yang kita dulu pernah sukses. Dulu, sekarang beda cerita bosku. Kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan. Inovasinya harus jalan. Gitu. Nah itu sedikit halnya gitu. Lebih jauhnya belajar di kuliah ya. Oke, Virtual School luar biasa sekali untuk hari ini. Sangat menginspirasi. Semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa teman-teman Virtual School semuanya menginspirasi. Thank you ya Bro. Sama-sama ya. Thank you. Selamat bangkrut.